Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Farhan Syihab, NRP 15 2017 061. Di sini saya akan melanjutkan tugas praktikum pemrograman game, yaitu tugas ketiga. Di mana saya melanjutkan dari project yang sebelumnya, dari tugas-tugas sebelumnya, dan menambahkan beberapa komponen dalam project ini. Yang pertama yaitu adalah jam. Di sini saya sudah buat coding atau ya script codingnya itu ke dalam project ini. Saya sudah menambahkan speed jam ini dan menambahkan private void lompat. Akan tetapi pada saat di run, player tidak melakukan lompat tersebut. Jadi untuk lompat ini saya tidak berhasil, tapi saya menganalisis bahwa player yang di run ini tidak bisa melompat dikarenakan terrain yang saya buat ini sangat berbukit, dimana tekstur si tanahnya ini tidak rata. Oleh karena itu si playernya itu pada saat jatuh karena gravitasi dia itu tidak menyentuh si terrainnya, tidak stabil. Jadi sedangkan script yang dituliskan jam itu bisa digunakan jika si playernya ini sudah menyentuh ke tanah. Mungkin dari hasil analisis saya seperti itu. Mungkin ada kesalahan yang lain, tetapi saya sudah mencobanya dan tidak berhasil, masih belum berhasil. Jadi saya lanjut ke step selanjutnya, yaitu membuat si karakter ini atau player ini bisa berjalan dan lari. Di sini saya membuat variabelnya, yaitu ada speed jalan dan speed lari dengan nilai 4 dan 7. Dimana nanti ketika project ini dijalankan, saya akan menekan tombol left shift ya, yang sudah saya kaitkan gitu, saya codingkan ke dalam program, dimana jika ditekan left shift maka si player ini akan jalan melambat dengan angka 4, dimana itu mengindikasikan bahwa si player ini sedang berjalan. Kecepatannya itu adalah 4. Di saat left shift-nya dilepas, maka dia akan berlari dengan kecepatan 7. Seperti yang tadi dideskripsikan di atas. Nah, selanjutnya saya membuat kamera untuk pada saat di run-nya itu, kameranya itu akan mengikuti si player itu bergerak. Dimana sebelumnya si kamera ini berada di luar dari si player ini, di luar dari 3D player ini, dimana main kameranya itu berada di luar, dan setelah itu jika ingin terus mengikuti si player, drag main kameranya ke dalam si player, ke dalam folder player ini. Nah, jika sudah kan seperti ini bentuknya, maka main kameranya akan mengikuti si player itu pada saat bergerak. Nah, di sini bisa diatur mau ditaruh di mana kameranya. Nah, ada dua tipe penggunaan kamera pada sebuah game atau sebuah player gitu, dimana yang pertama itu seperti yang saya lakukan, yaitu mengambil kameranya itu dari belakang, memperlihatkan si bentuk si playernya. Sedangkan yang kedua itu bisa dari depan, dimana memperlihatkan si player itu berjalan saja gitu dari sudut pandang si player. Nah, saya menggunakannya yang di belakang player agar terlihat karakternya. Caranya hanya memindahkan saja. Itu hanya memposisikan si kameranya. Setelah itu
yang tadinya itu sebelumnya player ini berbentuk kapsul, saya merubah si kapsul tersebut menjadi sebuah karakter yang sudah disediakan oleh Aslab, dimana di sini adalah cyborg, model cyborg yang tinggal kita drag saja modelnya ke dalam si playernya gitu. Nanti akan muncul di sini si cyborgnya. Kita bisa mengatur besar skalanya untuk tubuh si player tersebut, dan kita sesuaikan, kita taruh sesuai dengan kapsul sebelumnya itu. Setelah sudah disesuaikan, tinggal pada saat player di sini mesh rendernya itu kita hilangkan. Nah, sebelumnya kan ada kapsul, kita centangnya kita hilangkan agar hanya karakter si yang sudah kita input tadi yang terlihat. Setelah itu si karakter ini, saya mencoba step selanjutnya, yaitu si karakter bisa berbelok ke kanan dan ke kiri. Oh iya, sebelumnya itu saya membuat si kameranya ini agar terlihat seperti game pada umumnya, dimana pada saat di run itu kursor yang biasa digunakan ini tidak terlihat, jadi seperti bermain game, seperti layaknya bermain game, tidak ada kursor gitu. Jadi dengan script seperti ini, saya buat private float sensitivity-nya buat pada saat kita menggunakan mouse-nya ini untuk kamera belok kiri dan kanan, untuk melihat kanan kirinya itu bisa diatur sensitivity-nya. Setelah itu di sini referensinya itu diambil dari transform parent, di mana transform parent itu adalah si main kamera ini yang tadi sudah dimasukkan ke dalam player. Setelah itu, nah di sini adalah kursor lock state-nya ini untuk menghilangkan kursor si mouse ini ketika dijalankan. Nah, di sini di void update-nya menginputkan si mouse X, yaitu mouse yang digunakan untuk menggerakkan si kamera tersebut. Setelah itu, step selanjutnya yaitu adalah membuat si player ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri dengan badannya ikut bergerak ke kanan dan kiri, karena sebelumnya itu hanya disetting maju saja gitu. Yaitu dengan cara kita membuat animatornya terlebih dahulu dengan create animator controller. Nah, di sini saya sudah ada animator controllernya. Nah, di sini. Jadi setelah itu, setelah animasi yang sudah saya masukkan atau model si karakter yang sudah dimasukkan, tinggal memasukkan animasinya. Nah, yang pertama dimasukkan adalah idle, yaitu ini idle-nya dimasukkan agar pada saat di run si karakternya ini realistis gitu, yang dimana awalnya itu dia membentang seperti ini tangannya. Jadi jika kita menggunakan si idle ini, maka si karakter akan seperti manusia gitu, seperti manusia pada umumnya yang bergerak berjalan seperti layaknya manusia. Setelah itu saya memasukkan run untuk berlarinya, run right dan run left, dimana di sini untuk runnya ini agar dia untuk lari maju. Setelah itu run right-nya itu untuk dia lari ke kanan, dan run left-nya itu untuk belok ke kiri atau lari ke kiri gitu. Nah, setelah itu dihubungkan dengan idle-nya. Kita hubungkannya dengan menggunakan make transition, dimana ini saling terhubung agar pada saat dijalankan
si animasinya ini realistis pada saat berlari dan bergerak ke kanan maupun ke kiri. Nah, setelah itu kita buat skripnya. Saya telah membuat skripnya. Nah, di sini skripnya ini itu kita kaitkan dengan saya kaitkan dengan pergerakan player, dimana yang dikaitkannya adalah nilai X-nya dan Z. Setelah itu public boolean is grounded-nya, yaitu ketika seharusnya digunakan untuk jam, dimana di sini adalah gravitasinya ketika player ini loncat dan menyentuh ke tanah. Nah, sedangkan nilai X dan Z-nya ini adalah untuk acuan bergerak ke kanan dan ke kiri si player tersebut. Setelah dipanggil ke skrip animasi, selanjutnya membuat ketika di start ini si animasinya ini berjalan dengan memanggil si animator yang sudah tadi dibuat, animator controller yang sudah dibuat. Setelah itu si playernya akan mengikuti gerakan yang atau perintah yang kita inginkan, seperti belok ke kanan ataupun ke kiri dengan menekan keyboard WASD, dimana W itu untuk maju ke depan, A dan D itu untuk belok ke kiri dan ke kanan. Setelah itu di sini di animator ini ada parameter di mana di sini menjadi acuan untuk si karakter ini ketika di run akan memiliki nilai gitu. Jadi ketika belok ke kanan dia akan bernilai berapa, belok ke kiri akan bernilai berapa, dan maju pun akan bernilai berapa. Untuk maju ke depan itu diperlihatkan dengan nilai si parameter yang Z, sedangkan yang X ini untuk belok ke kiri dan ke kanan. Yang is grounded ini adalah seharusnya digunakan untuk jump atau untuk loncat. Di sini contohnya yang run ini untuk maju ke depan itu dikaitkan ke si idle dengan nilainya itu dalam kondisinya itu ke Z, parameter yang Z, dimana ketika nilainya itu lebih dari 0,1 maka itu dia berjalan. Jika kurang dari 0,1 maka dia kembali ke idle atau diam gitu. Dan untuk yang belok ke kanan, jika dia dikondisikan ke parameter yang X, dimana jika nilainya itu lebih dari 0,1 maka dia akan belok ke kanan. Jika kurang dari 0,1 maka dia akan diam kembali ke idle-nya. Begitupun untuk yang belok ke kiri, dimana jika nilainya itu di kondisi X ya, jika kurang dari min 0,1 maka dia akan belok ke kiri. Jika lebih dari min 0,1 maka dia akan kembali diam gitu. Dan selanjutnya ini adalah skripnya yang tadi. Kita sekarang coba jalankan. Nah, ini jika si playernya itu tidak ditekan shift, dia akan lurus lari dengan kecepatan dengan nilainya itu 7, bisa dilihat dari sini. Nah, di sini kecepatannya dia akan 7. Nah, dia akan 7. Sedangkan jika ditekan shift-nya, nah dia akan berubah menjadi 4 atau melambat. Bisa dilihat melambat. Nah,
Setelah itu kameranya sudah bisa diputar-putar dengan rotasi yang kita inginkan. Jika dia ingin belok ke kanan, dia tinggal putar aja ke sini, sesuaikan dengan mouse yang diinginkan. Terus untuk lari ke kiri ke kanan, ini akan seperti ini gambarannya. Nah, jika dipencet keyboard A, dia akan belok ke kiri. Sedangkan jika ditekan keyboard D, dia akan belok ke kanan. Tuh. Jadi jika belok ini, nah, ini ke kanan. Nah, seharusnya ketika ditekan spasi dia akan loncat. Kan tetapi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa project saya ini tidak berhasil dalam menuliskan atau memprogram si player ini agar bisa lompat. Mungkin dikarenakan si terrainnya ini yang tidak yang strukturnya ini tidak stabil gitu. Jadi dengan banyaknya bukit membuat si playernya ini sebenarnya belum menyentuh ke tanah. Itu. Jadi sudah berhasil kecuali hanya jamnya saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun kesalahan dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.